Yang pastinya aku nggak akan cepat merasa puas dengan hasil acting aku yang sekarang gitu kan. Pasti aku pengen improve lebih baik lagi gitu. Sebenarnya kalau aku melihat kekurangan sih, bukan aku nggak mau menerima kekurangan aku, tapi maksudnya yang pastinya aku kalau ngeliat diri sendiri tuh bawaannya pengen lebih lagi gitu kan. Jadi aku sebenarnya nggak ngelihat diri aku jelek, cuman menurut aku masih bisa lebih baik lagi gitu sih. Pastinya. Ternyata kurang ini, ternyata kurang itu gitu ya sih ya, barangkali ya. Bukan ngerasa kurangnya itu sih, lebih ke scene ini harusnya aku bisa lebih ini, bisa lebih. Aku ngerasanya bukan kurang ini, tapi kayak bisa lebih dari ini gitu sih Kak. Oke, Gaby juga. Aku sama sih. Pas lagi ngelihat diri aku sendiri, aku kayak harusnya aku nggak gitu deh gitu. Kenapa ya? Mungkin orang-orang ngelihatnya itu ya hasilnya gitu. Tapi kalau kita yang actingin sendiri dan kita nonton diri kita sendiri, kayaknya harusnya nggak gini gitu. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya penyanyi, tapi sekarang sedang mencoba untuk bermain film. Filmnya juga harus ditonton nanti di bioskop. Kita sambut ada Gaby Warau dan si JKT48. Ini Gaby. Iya. Sebelum cerita tentang film, jadi gimana sih? Ji dulu nih Gaby ya. Akhirnya main film. Ini film pertama ya? Film pertama aku. Seneng banget sih, walaupun ya aku emang masih aktif di JKT48, tapi masih dapat kesempatan juga buat main film, jadi kayak seneng. Nggak ada masalah gitu sama JKT48 ya? Nggak ada sih, balance sih dua-duanya. Apa itu ngerayu apa sama manajemen biar bisa selamat akhirnya bisa main film gitu? Emang JKT48 tuh ngebolehin membernya untuk main film, jadi yang Siapapun? Semua membernya ya dikasih kesempatan, tapi kan emang ada casting gitu-gitu dulu. Pastinya semua member dikasih kesempatan untuk main film, cuman saat ini alhamdulillah aku yang dapat rezeki gitu kan, jadi aku dikasih kesempatan buat main film, ya udah main. Oke. Gaby juga. Yeah. Gaby ini udah mantan member ya. Iya, udah lulus. Nggak ada masalah dong akhirnya main film ya? Nggak. Aku pas sebelum aku lulus dari JKT juga dapetnya pas aku lagi di JKT48 sih. Oke. Tawaran ini? Iya, tawaran ini. Jadi pas lagi jadi member JKT48 disuruh casting, ternyata pas aku udah lulus baru dikabarin nih ternyata cocok atau enggak terpilih gitu untuk main film ini. Jadi ya udah diambil gitu. Jadi sebenarnya cabut pun nggak menyesal ya akhirnya ada tawaran. Nggak gitu. Ya. Nggak ada penyesalan maksudnya. Iya sih. Ya akhirnya gimana? Jadi maksudnya ketika diterima casting, lolos casting, akhirnya main film. Iya, memang ini impian Gaby juga. Sebenarnya ini juga film pertama aku kan, ini juga film pertamanya, jadi ya yang pasti seneng banget karena ya di luar pengalaman yang pada umumnya gitu. Biasanya kan aku cuma nyanyi atau nggak nari gitu, tapi kalau misalnya di ini kan bermain peran acting gitu, jadi pengalaman baru, jadi seneng banget. Oke. Ji, boleh cerita, Gaby nanti boleh cerita di ini kalian film pertama kalian ini judulnya Kalian Pantas Mati horor ya? Horor. Yeah. Boleh cerita perannya apa, karakternya seperti apa, kenapa diterima, kenapa mau terima tawaran Ginanti Rona dan Pak Robert Roni. Yeah. Jadi ya di film Kalian Pantas Mati ini aku berperan sebagai Dini. Jadi Dini itu sebenarnya aku nih hantu kan, hantu yang sedang mencari tahu dirinya itu siapa karena dia lupa ingatan. Dan dia ketemu sama si anak indigo nih namanya Raka. Dia jadi kayak temenan deh gitu sama Raka karena cuma si Raka doang kan yang bisa ngeliat si Dini. Dan Dini ini tuh hantu yang cheerful. Sebenarnya ya ada ya hantu yang cheerful ya? Sifatnya Dini tuh seperti aku banget, seperti si JKT48 ya, walaupun Dini dan Z itu beda tapi similar lah, mirip lah ke sifatnya Dini sama Z itu mirip gitu kan. Dan aku juga mau ngambil tawaran film ini karena
sebagai experience baru aku juga gitu kan, belajar acting, ditambah aku bersyukur banget aku dikasih peran yang bagus kan di sini, jadi aku juga pengen, dan aku tuh suka banget film horor Kak. Jadi kayak ditambah biasanya aku cuma nonton film horor gitu kan, aku suka banget. Sekarang aku yang meranin film horor, jadi aku merasa kayak tertantang, kayak wih akhirnya aku nih yang mainin gitu. Jadi aku bersyukur banget dan aku pasti seneng banget buat nerima tawaran ini. Dan akhirnya tayang ya di bioskop ya sebentar lagi ya. Sebentar lagi tanggal 13 Oktober. Kalau Gaby? Kalau aku di sini berperan sebagai Vanessa. Vanessa tuh yang mana ya? Vanessa itu temennya yang Gaby ya? Temennya Dini ya? Antagonisnya sih, antagonis. justru yang lawanan sama Dini. Teman sekolah kan bukan? Teman sekolah juga. Bentar, gue ini dulu, ingat-ingat dulu nih Vanessa nih. Apa inget-inget gimana kan belum tayang. Iya, yang kemarin sempat nonton kan? Oh, trailernya. Film ya? Oh, kan nonton. oh kan nonton yang pas di premier. Yang di Metropol kemarin. Oh, I Metropol. see. Vanessa yang Geng. mati sih kak. Gengnya ya? Gengnya. Geng antagonisnya. Yang Gengnya Yang paling Sonya. judes bukan? yang membuli. Yang paling judes ya nggak tahu sih. Sonya. Oh, Sebenarnya juga. Sonya, yang paling judes Sonya Ya, ini Iya. juga judes sama. Iya, oke. Yang gitu sih yang antagonisnya. Vanessa tuh kayak apa sih Gaby? Karakternya? Vanessa itu karakternya dia yang paling apa ya, tua sih sebenarnya, paling tua, terus paling dewasa juga terlihatnya. Tapi di sisi lain dia juga ikut-ikutan membuli gitu, padahal dia paling dewasa, paling tua gitu. Harusnya Sama satu kelas. Ya tapi dia paling tua aja umurnya. umurnya paling tua tapi ceritanya jadi teman Oh ya udah sekelas paling gitu. dewasa aja deh kan. Paling dewasa. Nanti nggak naik kelas. Iya paling dewasa. Ini ketika itu langsung casting memang tertarikkah ikut casting atau memang hanya iseng atau memang ada tawaran gitu? Yang pasti nggak hanya iseng sih. Ya pasti aku tertarik untuk ikut casting, kan aku yang bilang tadi kan, karena aku juga penasaran nih sama dunia acting tuh kayak gimana sih, dan ingin menggali diri lebih lagi ya. Jadi mungkin acting ini adalah suatu hal yang aku tunggu-tunggu juga sih, karena ingin belajar dari film ini gitu. Di JKT kalian, JKT48 itu kalian juga sebenarnya kan diajarin acting juga bukan? Pernah ya? Misalnya bikin video klip gitu. Iya benar-benar pasti sih Kak, karena kita juga kan perform itu pakai ekspresi gitu kan. Jadi kita sebelum perform biasanya di dalam satu itu kan ada ceritanya ya, di satu lagu itu kita dikasih semacam kelas diceritain tentang lagu itu tentang apa, makanya ekspresi yang dikeluarkan tuh harus apa. Jadi ya nggak jauh-jauh banget sebenarnya sama acting gitu, karena sama-sama belajar emang ekspresi dan olah rasa gitu sebetulnya. Kalian sempat susah gitu benar acting pertama di depan kamera film, ada direkturnya, harus memainkan karakter yang berbeda dengan diri kalian sehari-hari. Kakukah gitu ketika beradu acting itu? Tahun lalu ya syutingnya ya? Enggak, tahun ini. Tahun ini. Sempet kakukah atau biasa aja gitu? Kaku sih enggak, karena kita juga sempat ada coaching acting gitu, dan kita readingnya tuh cukup intens Kak, 1 bulan full itu ketemu sama cast-castnya, kita nge-reading dan kita bener-bener ngedalamin ceritanya gitu kan, makanya nggak ada rasa kaku. Jadi pas syuting tuh udah bener-bener lepas aja gitu, dan udah kenal juga kan sama satu sama lain nih, jadi udah bondingnya udah enak. Dapet gitu ya? Iya, jadi syutingnya juga udah lebih enak gitu sih Kak, nggak ada ini. Jadi Aku juga kelas acting kan, jadi aku sama Z dan cast lain juga sempat kelas acting dapat di Rumah Peran Indonesia, dikasih juga kesempatan sama Paragonnya untuk belajar di situ. Karena kita semua ya rata-rata memang main film, ini film perdana Baru kita, pertama, ya? ya semua castnya juga kayak gitu. Jadi ada pelatihan dulu, terus selama di kelas acting itu selama 2 minggu ya, Kelas actingnya 2 minggu. 2-3 minggu gitu. Di situ diajarin olah rasa, terus olah badan juga, gimana caranya kita gestur, iya, acting atau kayak blocking kayak gimana. Jadi benar-benar semua itu belajar dari situ, dan sangat berguna sih untuk kita pas acting langsung di lokasi syutingnya gitu. itu berarti belum masuk karakter si Vanessa sama si Dini berarti ya? Itu pas Saat itu Belum. ya? Reading kita baru bener-bener Iya. masuk ke karakternya tuh pas Jadi reading. masuk ke rumah apa tadi? Rumah Peran Rumah Indonesia. Peran Indonesia, baru kalian mulai proses reading. Iya. Iya, jadi semacam coaching 2 minggu, lanjut reading 1 bulan. Oke, jadi di Rumah Peran Indonesia tuh kalian terbantu ya
Terbantu banget. Nggak maksudnya nggak terlalu, ya udah luwes lah kalau Ya, harus udah acting bener. dengan lawan main gitu. Kalau sama Gaby barangkali akur ya, udah pernah ketemu gitu. Iya. Zee, kalau Yang nge-build dengan- chemistry-nya juga di situ ya. dengan lawan main yang lain, dengan cowok-cowok yang gue melihatnya kok judes-judes ya, ternyata ya begitu ya. Ya di film maksudnya. Di film ya Di mungkin film. ya karena yang perannya, tapi Iya. mereka kita kan awal kenalan tuh mungkin ya karena umur kita juga sebenarnya tuh nggak seberapa jauh-jauh juga, rata-rata seumuran. Jadi ya yang namanya anak seumuran biasanya kan kalau ketemu tuh bondingnya gampang banget, Iya. ngomong apa nyambung gitu, cerita-cerita apa nyambung di situ sih. Terus kita karena emang intens hampir ketemu setiap hari, jadi emang udah kenal deket aja sih Kak. Jadi menurut aku gitu, sering ketemu gitu. Dengan Emir pun demikian. Iya, karena aku emang reading itu sebenarnya kadang aku nggak bareng sama yang cast lain. Ya, sama Nah, aku Emir. tuh lebih sering reading intensnya sama si Emir berdua. Jadi ketemu setiap hari gitu kan, kegiatan bareng, jadinya bondingnya di situ sih Kak, mulai dekatnya. Itu Emir kan juga akhirnya balik lagi ya setelah vakum lama hampir 9 tahun. Itu ngerasain ini nggak? Pendekatannya lah, terutama Zee itu dengan Emir lawan main yang sering beradu acting depan kamera itu. Semudah itu juga kah ketika harus mencari chemistry secara kimiawi gitu, mencari chemistry itu? Kalau dibilang susah gitu. chemistry, aku mungkin nggak terbiasa untuk berinteraksi sama lawan jenis biasanya karena di Oke. JKT48 ya, Nggak maaf boleh temannya ya? sama cewek-cewek aja gitu kan. Tapi Emir ini ya both of us itu work really hard for this. Oke. Maksudnya kayak aku juga berusaha buat bangun chemistry sama dia juga sama. Jadinya nggak susah sih gitu, dan dia juga tipe yang mau membantu. Misalnya aku kayak aku bingung kayak gini dia ceritain pengalaman dia kayak gini. Jadi nggak susah sih Kak, emang deket aja kan Iya, jadinya. Itu untuk mengatasi kan memang ada aturan tanda kutip nggak boleh deket sama cowok selama di JKT ya, JKT48. Kemudian harus dekat dengan Emir gitu loh. Apa yang Zee lakukan Oh, kalau aku sih dengan Emir, terutama dengan Emir? kalau aku sih ya profesional aja, kerja, maksudnya aku deket sama Emir juga karena kan emang di film ini kita perannya itu emang harus deket gitu kan. Peran kita di sini juga harus punya chemistry yang gak bisa ibaratnya kayak temenan doang gimana. Ya, harus Pasti ngebuat orang chemistry-nya. penonton gak dapet deh nanti ngelihatnya gitu kan feel-nya. Jadi ya bonding as a work yang buat film aja sih Iya. gitu kan. Jadi semudah itu ya? Emir Semudah pun itu. membuka diri ya barangkali? Iya, nggak ada kesusahan sama sekali sih. Oke. Jadi selama syuting juga aman-aman aja berarti sih ya? Aman. Banyak polisi itu bareng tanah jaga gitu. Gaby ada susah nggak selama syuting kemarin? Termasuk cepet loh ini, tahun ini syuting bulan Februari ya? Juni Oh salah. atau Juli. Kemudian dapat tanggal tayang Oktober besok nih, Iya. pertengahan Oktober. Beruntung loh, filmnya cepet tayang ya di Iya, iya. bioskop. Ada kesulitan nggak? Kesulitan yang pasti ada. Dialog barangkali Gaby enggak? Aman aja? Kayaknya aku lebih sulitnya tuh karakter Vanessa-nya deh. Karena aku kan biasanya yang cengar-cengir gitu Kak, yang ketawa terus, yang senyum terus. Tapi di film kali ini aku harus menjadi seseorang yang di luar aku gitu. Kalau Vanessa ini kan kayak antagonis, Iya. yang suka marah, jutek, Betul. judes, bahkan ngebully gitu kan. Justru kalau misalnya di JKT aku seringnya dibully. Kalau misalnya di sini aku yang ngebully gitu. Jadi benar-benar harus belajar mendalami karakter, gimana ya jadi Vanessa, gimana ya muka jutek, gimana ya harus marah gitu-gitu sih Kak. Dari usianya juga agak Harus lebih muda ya? Iya. Gaby ya? Anak sekolahan kan, Betul, sedangkan aku udah betul. lulus kuliah. Ah. Nah, itu juga harus diajarin sih di kelas acting itu. Tapi ada nggak, Gaby punya referensi barangkali Entah. film apa gitu untuk mendalami karakter si Vanessa ini, untuk mendalami si sosok antagonis ini? Belajarnya sempet nggak atau hanya mendalami karakter lewat reading skenario selesai? Nggak tahu ya, aku kalau misalnya kayak gitu lebih baik di kelas actingnya itu. Jadi kayak aku tetap jadi diri aku sendiri, nggak nyontoh orang lain, ya. Tapi ya gimana caranya aku do the best dengan apa yang aku punya aja gitu, bukan ngelihat orang lain dulu atau
nyontek mungkin pemeran orang lain. Tapi yang pasti aku juga nonton film tentang antagonis kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk meniru ekspresi yang harus kayak gimana terus lihat kaca terus aku harus kayak gini, kayaknya enggak gitu, kayak mending natural aja gitu. Apa yang aku rasain, apa yang aku udah dapat di kelas acting, ya udah aku keluarin saat syuting gitu. Lebih ke situ sih. Sempat nonton film itu nggak? Film Morning Grave-nya? Iya. Jadi ini film Adaptasi. film Kalian Pantas Mati ini diadaptasi ceritanya dari film Korea tahun 2014. Iya. Horor juga ya? Horor. Morning Grave. Sempet nonton itu kah kalian? Nonton sempat sih. Ada karakter Vanessa dan Dini barangkali di film itu. Kalau Dini ada? Aku ada. Dini ada, Vanessa? Enggak. Jadi memang terutama Gaby harus mencari sendiri ya, harus mencari sendiri karakter itu ya di skenario ya, hanya dari itu skenario. PR juga sih yang dikasih sama sutradara. Kayak kamu mau gimana bentuknya tuh, kamu mau gimana, usianya berapa misalnya, terus hobinya apa, itu benar-benar harus dijelasin satu-satu. Terus karakternya kayak gimana, zodiaknya apa gitu, sampai sedetail itu. Jadi kita benar-benar kayak mendalami karakter banget sih gitu kan. Jadi benar-benar actingnya ini ya harus menantang tahu, ya? iya harus menantang kemampuan actingmu itu ya Gaby ya. Iya. Oke. Benar. Zi, sempat nontonkah itu film Morning Grave-nya untuk mendalami si Dini ini? Sempet nonton tapi bukan untuk mendalami si Dini ini sih, karena karakter Sehi yang di Korea sama Dini yang di film Kalian Pantas Mati itu emang beda gitu kan. We have our own version gitu kan, dan aku nonton itu cuman lebih ke untuk biar tahu alur ceritanya tuh sebenarnya kayak gimana, karena emang namanya adaptasi filmnya walaupun kita bikin beda tapi alur ceritanya masih hampir sama, mirip gitu kan. Tapi filmnya sih beda sih, aku ngerasa film Kalian Pantas Mati ini sama film Morning Grave ini beda sih. Jadi nggak ada patokan gitu sih. Oke. Jadi Mbak Ginanti Rona dengan Pak Robert Roni juga Mas Alim Sudio ini mengadaptasi cerita Morning Grave kemudian dilokalkan ke Indonesia gitu ya? Pasti, karena kan culture Korea sama culture Indonesia punya tuh pasti beda gitu kan. Gak mungkin kita bikin film yang di sini tuh culture-nya Korea banget. Betul. Juga nggak bisa karena beda gitu kan. Penonton nanti nggak relate nontonnya gitu sih Kak. Jadi beda. Kenapa orang nanti harus nonton film Kalian Pantas Mati? Menurut Zi apa? Kalau menurut aku ya karena film ini tuh bikin mungkin orang-orang yang udah nggak sekolah itu bisa flashback, atau enggak anak-anak yang emang lagi anak SMA atau mau SMA gitu bisa tahu gitu. Misalnya kadang kan bullying ini common gitu kan, terjadi di mana-mana, di sekolah apalagi tuh biasanya tuh gampang banget terjadi gitu. Mungkin orang yang lagi mengalami gitu bisa tahu caranya untuk menghadapinya, atau enggak orang yang emang dulunya pernah kayak gitu pas sekarang dia udah dewasa dia nonton kayak aduh dulu aku kayak gini. Mungkin dia bisa introspeksi diri dan lebih aware lagi gitu kepada orang-orang, dan ngasih ke awareness ke orang-orang buat lebih inilah soal bullying gitu. Karena emang pesan moralnya sih yang menurut aku bagus dari film ini. Dari dulu sampai sekarang pun tetap terjadi ya. Bullying. Ya. Iya. Pernah jadi korban atau pelaku Zi? Aku nggak pernah sih Kak, nggak pernah ngalamin, dan alhamdulillah aku juga nggak punya cerita bullying. Sebenarnya kadang kita nggak sadar kita pernah ngebully orang atau enggak kan pastinya, karena mungkin kita nganggap bercandaan, kita nggak tahu orang yang kita bercandain itu nganggapnya bercanda atau enggak. Pastinya itu udah termasuk bullying. Cuman ya aku nggak pernah dalam kesadaran aku yang ngelakuin bullying sampai separah yang di film ini itu nggak pernah sih Kak, dan aku juga alhamdulillah nggak pernah ngalamin bullying. Iya, parah banget ya. Bagi nanti itu kalau bikin aksi bullyingnya juga sampai segitu. Jadi kalau saya nonton filmnya tuh emang kok sampai begitu sih Mbak, lu ini ya bikin aksi bullyingnya. Tapi emang ada yang pasti seperti ada juga ya? pasti ada bullying, mestinya ada yang kan ada tingkatannya, mungkin ada yang bercandaan kayak gimana doang, dan ada juga yang sampai separah itu, ekstrim tuh pasti juga ada. Dan itu nanti kalian harus nonton nanti. Gaby pernah punya pengalaman itu? Pengalaman bullying sih enggak juga sih Kak. Untuk jadi pelaku maupun korban enggak. Tapi kalau misalnya bercanda ya udah gitu.
bercanda sama teman. Kalau kita nerima barangkali bukan bullying kali ya. Kalau kita masih kayak ketawa dan kayak ya udah gitu ya berarti bukan bullying sih. Jadi kalau udah kayak si Sampai sakit Raka hati. gitu ada adegan itu udah parah berarti itu ya. Bully, Iya, termasuk udah bully. ekstrim. Adegannya juga termasuk berani nggak menurut Gaby di film? Termasuk ekstrim dan aku juga nggak pernah ngelihat bullying yang kayak gitu sih kak. Bullying maupun adegan Apa? misalnya apa ya, ketika si Dini ini marah kemudian balas dendam dalam tanda kutip itu apa ya, memunculkan adegan-adegan berdarah-darah itu termasuk berani ya bagi nanti ya? Iya sih, termasuk berani juga dan menurut aku itu yang mungkin beda dari film yang lainnya juga ya. Karena di sini kan horor terus ada moral lessonnya juga. Moral lessonnya kita tidak boleh membuli karena efek sampingnya kan bakal kayak gitu misalnya yang terparahnya atau enggak karena di film ini juga menurut aku banyak apa ya, banyak rasanya juga sih, kayak kita bukan cuma takut atau serem tapi di film ini kita dapat romansnya juga gitu. Jadi menurut aku filmnya benar-benar pantas untuk ditonton. Zee sempat ini nggak kalau ngelihat acting pertama di film apa sih komentarmu kemarin? Atau udah nonton belum? Udah nonton. Aku udah. Yang pastinya aku nggak akan cepat merasa puas dengan hasil acting aku yang sekarang gitu kan. Pasti aku pengen improve lebih baik lagi gitu. Sebenarnya kalau aku melihat kekurangan sih, bukan aku nggak mau menerima kekurangan aku, tapi maksudnya yang pastinya aku kalau ngeliat diri sendiri tuh bawaannya pengen lebih lagi gitu kan. Jadi aku sebenarnya nggak ngelihat diri aku jelek, cuman menurut aku masih bisa lebih baik lagi gitu sih. Iya. Pastinya. Ternyata kurang ini, ternyata kurang itu gitu ya Zee ya, barangkali ya. Bukan ngerasa kurangnya gitu sih, lebih ke scene ini harusnya aku bisa lebih ini, Iya, bisa iya. lebih. Betul, Aku betul, ngerasanya bukan kurang ini, tapi kayak bisa lebih dari ini gitu sih Kak. Oke, Gaby juga. Aku sama sih, pas lagi ngelihat diri aku sendiri aku kayak harusnya aku nggak gitu deh gitu. Kenapa ya? Mungkin orang-orang ngelihatnya itu ya hasilnya gitu. Tapi kalau kita yang actingin sendiri dan kita nonton diri kita sendiri, kayaknya harusnya nggak gini gitu. Bisa nilai diri sendiri gitu secara nggak langsung ya kayak. Ya menurut aku itu suatu hal yang nggak bisa dihindarin sih. Misalnya aktor atau aktris tuh menilai acting dia sendiri gitu ketika ditonton. Ngelihatnya harusnya nggak, ini harusnya nggak gini gitu. Suka kayak gitu. Oke, ada pesan-pesan buat pecinta film Indonesia supaya datang ke bioskop untuk melihat Kalian Pantas Mati. Oke. Zee. Kalau kamu pengen flashback masa-masa SMA atau kamu suka film horor tapi yang gak terlalu jeder banget, tapi bisa dapat feels kayak pertemanannya, friendshipnya gitu, terus ada sedikit romansnya, itu kalian harus banget tonton film Kalian Pantas Mati ini karena perasaan kalian akan seperti roller coaster teraduk-aduk. Asik. Aduk-aduk. Iya, jadi film ini bukan hanya akan menyeramkan tapi akan menghangatkan hati kalian yang aku bilang itu. Jadi kalian tuh di sini bukan cuma mendapatkan apa ya, kayak perasaan untuk ditakutin dan kalian misalnya pulang dari sini kalian bakal inget gitu. Aku tadi habis ditakutin dan misalnya setannya bentuknya kayak gini gitu. Enggak. Tapi kalian juga bakal dapat moral lesson-nya juga tentang bullying, tentang kalian gak boleh berpikir kalian itu sendirian ataupun yang lain-lain. Dan menurut aku di sini yang benar kata Zee gitu, bukan cuma menyeramkan, tapi di sini tuh bakal dapat feel romansnya, terus ada humornya juga, terus kayak kehangatan keluarganya, temennya gitu. Jadi Mixed feelings banget dan menurut aku ini yang membuat film Kalian Pantas Mati ini beda daripada film-film horor yang lain karena banyak banget yang bisa kalian dapetin dan keluar. Kalian tuh bener-bener kayak kayak overwhelming sendiri sih. Kalau misalnya aku nonton sih kayak gitu sih Kak. Kayak overwhelming sendiri. Tayang tanggal 13 Oktober 2022 di bioskop. Semua bioskop ada. ini. Setelah ini kalian tetap pengen acting lagi atau kalau Gaby barangkali gak ada masalah. Kalau Zee Aku juga nggak ada masalah sih Kak. Iya, karena JKT48 juga ngasih kesempatan buat acting dan menurut aku ini nggak ngeganggu jadwal aku sama sekali karena jadwalnya diaturin gitu kan. Kalau emang lagi fokus film, ya aku fokus di film. JKT48-nya aku pause dulu, tapi kalau misalkan udah selesai, aku akan fokus JKT48 lagi. Itu sih, jadi nggak, menurut aku masih
pengen explore lagi, mungkin banyak genre-genrenya yang Ya. kayak action atau gimana-gimana juga pengen lagi. Gaby, Tertarik dong, karena menurut aku lanjut ya, acting lanjut ya. amin. Menurut aku entertain juga bukan suatu hal yang aku bakal tinggalkan juga sih, bakal ada di sini terus, dan apalagi acting adalah dunia baru yang mungkin aku ingin tahu lebih lanjut lagi, jadi Kalau tertarik. nyanyi masih nggak Gaby? Nyanyi Atau kalau disuruh pilih acting sama nyanyi, acting sih. Entah kenapa. Jangan ini nih alasannya biar apa? Enggak gitu. Oke, Sobat WK, jangan lupa nanti datang ke bioskop tanggal 13 Oktober 2022 ada film Kalian Pantas Mati. Tonton juga selain aktingnya Z dan Gaby ada Emir. Mahira, kemudian ada Arya Wahab, ada satu bintang film cilik nih yang keren lagi jadi omongan, ada Gracia Biga juga. Mudah-mudahan kalian suka dengan obrolan ini, mudah-mudahan kalian sehat semua. Z, terima kasih. Gaby, terima kasih sudah Terima main ke kasih, Warta Kak. Kota. Ditunggu karya berikutnya, nyanyi ataupun film. Sehat terus dan terima kasih Sobat WK. Sampai Terima jumpa. kasih. Dadah. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.